Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kembali di Kompas Petang, saudara, diduga hilang kendali dump truck menghantam kendaraan di depannya hingga rusak parah di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Kamis pagi. Sopir truk mengatakan peristiwa bermula saat truk melaju dari arah Bogor hendak mengantarkan muatan ke arah Cipitung, Bekasi, Jawa Barat. Dan setibanya di lokasi, truk disalip dari arah belakang oleh truk lainnya dan langsung memotong jalur dump truck. Macet pun tak terhindarkan, polisi masih menyelidiki pasti terkait dengan penyebab kecelakaan. Sambil menunggu truk diderek, evakuasi muatan batu terus dilakukan. Beralih ke kasus hukum, penyidik KPK pada Kamis pagi memanggil dua mantan Menteri era Jokowi. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Nadiem, saudara, terlebih dahulu tiba di gedung KPK. Ia diperiksa untuk penyelidikan kasus Google Cloud. Pengadaan Google Cloud terjadi pada saat pandemi COVID-19, saat siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Saat ditanya ke kuasa hukum, Nadiem, apakah benar pemeriksaan Nadiem ini berkaitan dengan pengadaan Google Cloud? Hotman Paris hanya bilang akan menjawab setelah Nadiem selesai diperiksa. Minimal apa benar terkait Google Cloud itu, Bang? Apa? Google Cloud itu. Tunggu aja dulu pertanyaannya, ya. Gimana? Kita mau makan dulu sebentar. Kita terlihat dari panggilan. Kita terlihat dari panggilan seperti apa? Nggak akan dijawab dulu sekarang, nanti siang. Tunggu selesai dulu diperiksa. Tidak hanya Nadiem yang dipanggil KPK, penyidik juga memanggil mantan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Yakut diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK menduga ada unsur penyimpangan di proses pembagian tambahan kuota haji. Usai diperiksa, Yakut hanya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengklarifikasi mengenai kuota haji tahun 2024 saat dirinya menjabat sebagai Menag. Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan, ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan. Tapi intinya saya berterima kasih mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan klarifikasi bagian kuota tahun lalu. Gus, ada tekanan dari politik gak sih, Gus? Saya nggak tahu, ya, saya nggak bisa komentar kalau soal itu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang keterangan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diperlukan untuk melengkapi penyelidikan kasus dugaan korupsi pengaturan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2024. Menurut Budi, KPK sebelumnya juga sudah memeriksa pihak lain dari Kemenak dan agen travel. Gus, ada tekanan dari politik gak sih, Gus? Yakut, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengaturan kuota haji, di mana dalam proses penyelidikan ini KPK juga sudah melakukan beberapa panggilan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak lainnya, baik di lingkungan Kementerian Agama, di beberapa institusi yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Dari yang bersangkutan dibutuhkan untuk melengkapi dalam proses penyelidikan ini. Lebih lengkap soal pemeriksaan dua menteri era Jokowi di KPK, yakni Nadiem Makarim dan Yakut Khalil Qomas, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Yanuar Ruslim di gedung KPK Jakarta. Selamat petang, Jona. Jona, untuk saat ini apa saja yang telah digali KPK untuk pemeriksaan dari dua menteri era Jokowi dan apakah ada keterangan dari KPK mereka melakukan penyelidikan atau pemeriksaan pada saat yang bersamaan?
Izin ya, kalau bisa digambarkan apa yang dilakukan KPK hari ini, memanggil 2 menteri di masa pemerintahan Jokowi dan keduanya hadir, bisa dikatakan ini cukup kooperatif. Yang pertama adalah mantan Mendikbud Nadiem Makarim terkait dengan adanya penyelidikan kasus dari Google Chrome. Yang kedua adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil, ini terkait dengan adanya kasus kuota haji. Jadi tadi keduanya datang di waktu yang kurang lebih berdekatan bersamaan. Tadi kalau kita lihat Nadiem datang kurang lebih sekitar pukul 19 dan disusul 10 menit kemudian Yakut datang 9.25. Namun akhirnya Yakut dululah yang akhirnya lebih dulu pulang atau setelah dilakukan 5 jam pemeriksaan tadi Yakut keluar kurang lebih sekitar pukul 14.25. Terkait apa yang dilakukan oleh KPK adalah lakukan pendalaman terkait dengan adanya penyelidikan. Jadi penyelidikan ini sangat penting untuk melihat apakah adanya dugaan atau tindak pidana korupsi. Jadi ini belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dikarenakan kasusnya belum naik ke penyidikan. Namun dalam penyelidikan ini KPK meminta klarifikasi atau meminta keterangan. Yang pertama adalah terkait dengan kasus Nadiem Makarim. KPK menanyakan terkait dengan adanya Google Chrome, apakah Google Chrome ini adanya tindak pidana atau mungkin pidana korupsi, apakah mungkin dari pengadaannya ataupun ada hal lain. Seperti ketahui bahwa ini terjadi di era COVID, di mana para mahasiswa ataupun anak sekolah itu tidak bisa datang ke sekolah ataupun ke kampus dan menggunakan data cloud atau data yang akhirnya bisa digunakan bersama. Dan inilah akhirnya akan didalami oleh KPK apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Yang pasti KPK sendiri nanti akan memanggil pihak-pihak lain, nanti di waktu berbeda KPK juga akan kemungkinan akan memanggil dari pihak Google untuk bisa mendalami kejadian ini. Sedangkan yang kedua adalah terkait dengan pemanggilan Yakut, ini untuk memeriksa adanya kuota haji 2024. Seperti kita ketahui bahwa dari Kementerian Agama sendiri mendapat kuota sebanyak 20.000, seharusnya ada pembagian sebesar 8% dan 20%, 8% dan sisanya 92%. 8% itu haji khusus, sedangkan 92% itu adalah untuk haji reguler. Namun dalam faktanya atau dalam kenyataannya ternyata Menteri Agama pada saat itu Yakut Khalil malah membagi 2 atau memberikan 10.000 jatah untuk haji khusus dan 10.000 haji reguler. Nah, motifnya adalah kurang lebih apakah ini akan ada keuntungan atau tidak, di mana 10.000 untuk haji khusus ini tentu saja akan diberikan ke asosiasi dan dari asosiasi diberikan lagi ke agen haji. Nanti akan didalami apakah ada kemungkinan indikasi atau tindak pidana korupsi atau tidak, ini akan masih didalami oleh penyidik. Yang pasti tadi Yakut tidak terlalu memberikan keterangan, tidak menyampaikan apa detailnya atau mungkin berapa total pemeriksaan. Namun yang pasti adalah kita masih menunggu statement dari KPK terkait dengan apa hasil dari penyelidikan yang dilakukan di hari ini terusnya terhadap kedua menteri. Baik, kita nantikan bagaimana hasil dari pemeriksaan KPK terhadap 2 menteri di era Jokowi, yaitu Nadiem Makarim dan juga Yakut Khalil Qomas. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga Yanuar Ruslim dari KPK Jakarta. Dan mengulas 2 mantan menteri di era Presiden Jokowi, Nadiem Makarim dan Yakut Khalil Qomas menjalani pemeriksaan penyidik KPK hari ini. Pemeriksaan dilakukan di tengah sorotan kinerja KPK usai amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan kala itu Hasto Kristianto yang dinilai sebagai sebuah kasus politik. Saat ini kita bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat sore. Selamat sore. Mas Zainur, ini kan 2 mantan menteri Jokowi diperiksa dalam saat waktu yang bersamaan, tetapi untuk kasus korupsi yang berbeda dugaannya. Nah, apakah yang Anda lihat ini murni karena memang ada dugaan korupsi atau jangan-jangan ada unsur lain di balik pemeriksaan 2 mantan menteri Jokowi hari ini? Ya, karena ini KPK memanggil 2 ex-menteri bersamaan, yang pertama kita bisa membaca bahwa ada banyak masalah di pemerintahan periode kemarin. Apakah itu masalah tertib administrasi, dugaan bentuk-bentuk pelanggaran, bahkan tidak tertutup kemungkinan masalah tindak pidana korupsi. Yang kedua, KPK mencocokkan waktunya dalam 1 hari panggil 2 ex-menteri. Saya melihat ini sebagai statement KPK bahwa KPK masih ada, masih eksis, masih menunjukkan kinerja, masih ingin menunjukkan deterrent effect. Nah, tetapi kan kita lihat ini adalah kerja penyelidikan. Artinya KPK belum sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Penyelidikan itu tujuannya untuk menentukan apakah dalam 2 kejadian tersebut, pengelolaan kuota haji dan juga pengadaan sewa cloud di tahun masa-masa COVID-19 itu merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi ini merupakan tahap awal untuk menentukan apakah di dalam 2 keputusan tersebut
mengandung pidana atau tidak, Mbak. Mas Zainur, tapi kalau mengutip tadi pernyataan Anda bahwa ini pemeriksaannya karena berarti artinya mungkin mengindikasikan ada kerja-kerja mungkin yang kurang maksimal begitu ya di era Kabinet Jokowi. Nah, pertanyaannya selanjutnya, adakah kemungkinan pemeriksaan juga akan nanti ditujukan kepada Jokowi sendiri sebagai atasan mereka kala itu? Ya, selama relevan, tentu tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan bisa sampai pada presiden. Misalnya apakah kebijakan-kebijakan itu lahir dari perintah presiden. Kalau lahir dari perintah presiden kan nanti kemudian akan diteliti apakah perintahnya sesuai hukum atau tidak. Di kasus kuota haji ini kan yang dipersoalkan adalah 20.000 kuota tambahan itu ya harusnya kan minta izin DPR dan juga pembagiannya 92% untuk reguler, 8% untuk khusus. Tetapi oleh Menak itu kan dibaginya 50-50 ya, separuh 10.000 untuk khusus, 10.000 untuk reguler. Nah, orang kan bertanya-tanya, ini apakah Menak sendiri yang berinisiatif atau disuruh orang lain atau bagaimana ceritanya? Kan gitu, Mbak. Oke, nah tapi kemudian juga berarti artinya ada kemungkinan ya kalau memang dibutuhkan ya oleh penyidik ya untuk memeriksa Joko Widodo begitu ya, Mas Zainur ya? Ya, penyidik itu tidak boleh memiliki rasa sungkan kepada siapapun. Selama pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi, keterangan, pengetahuan telah terjadinya tindak pidanakah atau mengenai satu fakta tertentukah, itu penyidik bisa melakukan pemanggilan. Tujuannya untuk melengkapi berkas, untuk membuat terang telah terjadinya tindak pidana. Jadi itu harus benar-benar dipahami oleh penyidik. Penyidik tidak boleh memiliki rasa sungkan misalnya hanya karena seseorang yang diduga memiliki informasi itu merupakan ex pejabat negara misalnya. Tidak boleh. Sekalipun presiden ya? Prinsipnya adalah persamaan di depan hukum. Oke, baik kalau gitu Mas Zainur, nah bagaimana kalau begitu caranya meyakinkan KPK ini meyakinkan publik bahwa tetap bisa mengusut proses hukum dalam kasus ini, membedakan bahwa ini murni kasus hukum dan tidak begitu. Di tengah-tengah memang ada timbul keraguan lagi nih dari publik terhadap sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, salah satunya yang waktu itu menjerat Hasto Kristianto dan akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Ya kalau publik percaya 100% kepada KPK seperti dulu susah. Karena kan undang-undang KPK sekarang kan undang-undang KPK yang menempatkan KPK di bawah kekuasaan pemerintah. Tetapi setidak-tidaknya KPK bisa mengambil kepercayaan publik itu dengan menunjukkan kinerja yang profesional, transparan, akuntabel, sesuai dengan apa yang biasanya KPK lakukan. Misalnya memberikan update informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Kemudian juga melakukan kerja-kerja penyelidikan itu dengan hati-hati sesuai dengan hukum. Jangan sampai juga ya banyak kecerobohan yang kemudian menimbulkan celah. Nanti kalau sudah masuk tahap penyidikan mudah untuk dipatahkan melalui forum pra-peradilan. Saya pikir itu juga akan menunjukkan kerja profesional yang akan berpengaruh terhadap citra KPK di hadapan publik, apakah KPK ini masih bisa dipercaya atau tidak. Jadi kuncinya tetap menurut saya adalah profesionalitas, transparan, akuntabel, dan ingat yang paling penting KPK tidak boleh juga menunjukkan preferensi kepada satu kelompok tertentu, apakah itu kelompok politik atau kelompok yang lain. Jadi KPK memang benar-benar harus tidak pandang bulu. Itu, Mbak. Peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah berbagi informasinya, Mas Zainur Rohman. Selamat sore. Selamat sore. Usai jeda, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kabinetnya tetap solid di tengah kabar reshuffle kabinet. Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya.